Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Bagaimana kabarnya di pagi yang indah ini? Semuanya sehat? Ada sukacita? Haleluya. Mari untuk menyambut renungan di pagi ini, kita satu di dalam doa. Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau mengaruniakan kembali hari yang baru pada hari ini. Itu sebabnya berfirmanlah untuk mengarahkan hidup kami, supaya senantiasa diterangi dengan firman Tuhan, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Tema renungan pagi ini yaitu jangan bosan ketika diingatkan. Terambil dari 2 Yohanes 1 ayat 5 yang berbunyi demikian. Dan sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Nah, saudaraku yang kekasih, mode fashion pada zaman ini sudah begitu maju dan bertambah modern. Mulai dari fashion baju, rambut, dan make up. Setiap akhir tahun, para juru rias, juru mode sudah mulai merancang rancangan yang akan dijadikan tren pada tahun berikutnya. Namun saudara, bagi saya yang tidak terlalu suka kepada mode, terkadang agak aneh jika melihat bagaimana para juru mode menjelaskan mode yang akan menjadi tren pada tahun itu. Sebab apabila dilihat dengan seksama, sebenarnya tidak ada sesuatu yang benar-benar baru di situ. Apa yang dijelaskan tentang tren baru yang akan datang sebenarnya sudah ada pada tahun-tahun sebelumnya, atau merupakan perpaduan dari tren-tren yang sudah ada sebelumnya. Jadi segala macam mode dan segala jenisnya itu sebetulnya sudah ada, bermacam-macam, bahkan sudah banyak sekali, tinggal mengulang-ulangi saja. Nah saudaraku, begitu pula dengan surat yang ditujukan kepada ibu yang merupakan gambaran jemaat yang dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Maka dari surat itu saudara, dapat kita ketahui jika jemaat di sana bukanlah jemaat yang baru, melainkan sudah ada sebelumnya. Pada ayat 9, peringatan ditulis bukanlah peraturan yang baru saja dibuat, tetapi peraturan itu sudah sering disampaikan, peraturan yang sudah lama ada tertulis di dalam Alkitab, supaya mereka selalu hidup di dalam kasih. Nah saudara, begitu juga dengan perjalanan hidup kita. Berkali-kali diingatkan melalui khotbah, melalui renungan harian, melalui pendalaman Alkitab tentang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah saudara, boleh jadi tidak ada aturan Tuhan yang benar-benar baru, karena semuanya sudah tertulis di dalam Alkitab dan sudah sering disampaikan. Namun aturan-aturan itu senantiasa mengiringi setiap langkah kita yang berubah-ubah, namun firman Tuhan tetap relevan, tidak akan pernah ketinggalan zaman. Hidup kita yang tidak pernah stabil karena beraneka warna tantangan yang dihadapi, maka perlu selalu diingatkan supaya firman Tuhan itu menjadi landasan dan terang di dalam jalannya. Nah saudaraku, mungkin kita pernah berkata dalam hati, kok khotbahnya terus-menerus gitu-gitu aja, tentang kasih, tentang kejujuran, tentang mengampuni, tentang kesetiaan, dan sebagainya. Nah saudara, kita sampai kapanpun tetap butuh diingatkan. Makanya jangan bosan kalau diingatkan. Sekali lagi jangan bosan kalau diingatkan. Karena ada saat-saat kita bisa tidak setia, tidak jujur, dan tidak mau mengampuni. Tantangan dunia ini kerap kali melemahkan iman kita. Tetapi firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab yang sifatnya kekal itu selalu diperdengarkan,
selalu diberitakan untuk mengingatkan kita supaya kita hidup di dalam kasih. Itu sebabnya saudaraku, jangan merasa bosan ketika mendengar firman, ketika diingatkan supaya kita betul-betul berjalan di dalam kasih. Karena Yesus Kristus itu adalah kasih adanya. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang pagi ini telah menjelaskan kepada kami. Semuanya sudah tertulis di dalam Alkitab sejak mulanya. Tidak ada peraturan-peraturan yang baru sama sekali, yang baru saja disampaikan oleh Tuhan, tetapi sudah tertulis begitu dalam di dalam Alkitab. Tiap orang yang memberitakan, para pengkhotbah, selalu mengulang-ulang khotbah itu di dalam Alkitab yang bermacam-macam temanya. Itu supaya mengingatkan kepada kami, supaya kami tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup di dalam kasih. Ajar kami tidak bosan mendengar khotbah yang itu-itu saja, karena setiap khotbah itu sebetulnya sudah dibungkus lewat doa dan puasa oleh para penyampai-penyampai firman, sehingga itu harus merupakan berita yang baru untuk kami supaya mendapatkan rema. Terima kasih banyak Bapa di sorga, Engkau begitu baik. Kami serahkan sepanjang hari ini kegiatan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami. Kiranya tangan Tuhan senantiasa memimpin, menjaga, melindungi, dan memelihara kami. Inilah doa yang kami sudah panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Nah, shalom saudaraku, selamat pagi, sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat.